Kamu pengen beli GT5 Pro tapi nggak kesampaian? Dan ini dia GT5 Pro low budget, nggak nyampe 1 juta guys. Di video ini saya akan sampaikan pengalaman saya memakai smartwatch ini sekitar 1 mingguan. Sebelumnya thank you banget ya buat teman-teman yang udah request di komentar untuk membawakan smartwatch GT5 Pro low budget ini. Dan juga sebelumnya saya ingin beritahu smartwatch ini murah ya guys. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi seperti GT5 Pro yang harganya jutaan. Untuk namanya sendiri, brandnya ini memakai nama Outro HX5 Pro. HX5 Pro ini adalah dia punya tipe smartwatch-nya ya. Jadi bukan benar-benar GT5 Pro, cuman model desainnya aja nih. Kalau dari segi desain, ini terlihat mirip ya sekilas ya. Dari bentuk dia punya case, lekukannya ini di bagian dialnya juga terlihat mirip-mirip. Tetapi memang nggak bisa disamakan dengan smartwatch GT5 Pro yang harganya itu jutaan ya. Ya harga aja udah kelihatan ya, beda jauh. Untuk di bagian strap juga terlihat mirip-mirip di bagian strap sininya ya, dekat laknya. Kualitas strapnya sendiri menurut saya ini udah terbilang oke sih, bagus. Cuma di bagian buckle-nya aja nih terlihat biasa ya. Ada logo brand dari Outro. Kemudian masih dikasih quick release di bagian strapnya nih. Untuk dibuka pasang cukup mudah dan menurut saya ini strapnya bagus, tidak terlalu kaku gitu ya. Ini saya tekuk sampai segini masih bisa. Jadi buat lengan kecil ini masih aman sih. Tetapi kalau saya pakai di lengan saya yang benar-benar kecil 16 cm bisa dilihat. Masuk sih masih bisa di lingkar lengan saya tetapi dia punya ini laknya, dia case deket laknya ini terlihat lumayan besar ya. Jadi keluar gitu dari pergelangan tangan saya. Untuk materialnya sendiri terbilang solid. Case-nya ini menggunakan alloy dengan finishing yang benar-benar doff ya, black matte-nya gitu. Lebih ke grey nggak sih kayaknya. Kemudian di bagian tombol dia ada dua, press button dan crown button. Untuk crown-nya sendiri menurut saya ini cukup bagus. Ketika diputar dia berasa ada haptic feedback-nya gitu, getar-getaran deret-deret, tapi menurut saya untuk getaran sendiri masih kurang halus ya, masih agak kasar gitu. Watch face analognya nih keren menurut saya, dia punya jarum jam detik analognya menyapu ya. Untuk watch face pilihan sendiri dari bawaan smartwatch ini terbilang udah banyak banget dan kita masih bisa install lagi dari aplikasinya yang memakai QFit Pro. Ya, kalau untuk scan dari barcode app-nya ini kita unduh melalui APK-nya aja ya, nggak usah melalui dari Play Store karena saya cek di Play Store itu tidak ada aplikasi ini. Jadi harus diunduh dari APK aja. QFit Pro ini aplikasinya mirip seperti QFit, tapi untuk QFit sendiri ada ya di Play Store, sedangkan QFit Pro ini tidak ada. Watch face dari aplikasinya QFit Pro ini kita masih bisa tambahkan ke smartwatch, tetapi menurut saya ini tidak banyak ya. Jadi kita harus ganti atau menghapus watch face yang ada di smartwatch ini untuk bergantian dari aplikasi QFit Pro untuk diinstal ke smartwatch ini. Jadi tidak bisa menampung berlebihan. Kalau dibilang dengan Glory Fit Pro, saya merasa ini aplikasinya masih kurang lah ya, masih mantepan Glory Fit Pro. Untuk di bagian layar ini cakep, yang tadi udah saya sebutkan di awal ya. Dia punya watch face analog detiknya ini menyapu dan terbilang cukup oke layarnya ini kalau saya slide kiri kanan atas bawah terlihat smooth ya. Ini mantap sih. UI-nya juga cukup baik dan saya coba tes di menu utama. Ya, bisa dilihat keluar masuknya nih UI animasinya cakep. Dan saya coba double klik. Oke, double klik dia tidak bisa mengganti tema ya atau view UI. Kita lihat di menu shortcut. Tampilannya seperti ini aja nggak bisa ditambah. Jadi terbatas segini aja. Di setting brightness kita lihat oke, ini saya coba tes tanpa menaikkan manual setting brightness-nya ya, dia belum ada auto. Jadi kalau saya naikkan sedikit gini, dia agak silau guys. Soalnya dia punya brightness-nya nih lumayan terang banget kalau di indoor. Jadi saya menyesuaikan aja, karena saya lagi sedang syuting, jadinya ini saya redupin sampai pol paling bawah. Dan saya coba tes untuk di outdoor, ini masih bisa terlihat dengan jelas. Sampai dia punya layar nih, flicker ya terlihat di kamera saya. Karena dia punya brightness screen-nya ini terbilang oke dan cukup terang ya. Bukannya cukup lagi, emang terang banget sih. Displaynya besar 1,43 inch dengan resolusi biasa nih 466 kali 466 pixel. Kalau saya lihat di deskripsi penjualan, di sini tersedia ROM ya. Memori internalnya 1 GB. Coba nanti kita lihat. Untuk tingkat brightness-nya, kecerahannya ini tidak tertulis berapa nits ya. Tetapi menurut saya ini udah cukup mantap banget ketika di outdoor ini saya pakai masih terlihat jelas banget. Lalu saya lihat untuk tema atau view UI di sini tersedia manual aja ya. Kita harus masuk ke dalam settingnya, kemudian pilih yang namanya theme. Nah, di sini tersedia ada 4 pilihan tema. Jadi dia tidak tersedia di double klik
ataupun menu shortcut dia tidak ada. Karena dia punya layar sudah AMOLED pastinya ada always on display, ini ada di setting juga ya. Kemudian kita tampilkan, sini hanya ada dua ya, digital dan analog. Untuk layar di backup mati saya coba tes, dia bisa ya. Ketika always on display-nya aktif, saya coba tes raise to wake, dia masih bisa untuk menampilkan watch face utama yang kita pakai. Tapi sayangnya untuk AOD dia tidak bisa mengikuti tampilan watch face. Jadi ya begitu aja, cuma tersedia dua ya, digital dan analog. Ketika AOD aktif juga saya coba tap to wake, ini nggak bisa ya. Always on display-nya juga tidak ada, jalur pintas, mode pintas dari menu shortcut dia tidak ada. Di sini di setting kita lihat ada yang namanya custom button. Di bagian tombol kanan bawah ini kita bisa ubah selain daripada mode sport itu ya. Screen time off ini bisa sampai 30 detik ya, sedang lah ya, nggak terlalu lama banget. Menurut saya untuk tampilan fontnya sendiri ini halus banget kayaknya ya. Kecil-kecil gitu ya, terlihatnya juga agak kecil, susah untuk dilihat menurut saya walaupun dia punya tampilan layarnya besar. Dan kalau kita slide ke atas bisa menampilkan notifikasi masuk. Ini udah saya tes chat dari WhatsApp. Terlihat dia punya tulisannya yang tadi saya bilang kecil bener hurufnya ya. Dan lagi dia punya nama pengirim di atas ya. Bergabung dengan teks pesan yang masuk gitu. Jadi nggak terpisah ya untuk nama pengirim. Biasa kan kalau di atas tuh lebih enak gitu lihat. Kemudian juga saya lihat lagi di sini dia nggak bisa menampilkan full karakter atau banyak karakter itu nggak bisa. Jadi terbatas segini doang. Untuk fitur Bluetooth call udah pasti ready. Saya coba tes WhatsApp call dari smartphone Android Samsung A55 ini bisa ya. Terkoneksi langsung ke smartwatch-nya. Kemudian saya angkat, ini bisa menjawab telepon langsung. Untuk proteksinya ada apa aja nih? Kalau menurut saya dan saya lihat di deskripsi produknya ini untuk dia punya layar tidak ada pelapis apa-apa ya. Cuma kalau saya perhatikan dia udah dikasih anti gores gitu deh. Seperti plastik tempered glass tetapi tipis banget. Jadi saya sengaja nggak buka ya. Di bagian belakang juga ini dikasih lapisan plastik gitu tuh. Ini juga saya nggak buka, tidak saya kletek. Dan dia punya materialnya aja nih terbilang solid. Selain itu proteksi seperti ketahanan air sih tertulis ada water resistance. Tetapi saran saya sekali lagi untuk smartwatch seperti ini jangan dipakai berenang ataupun kena air ya berlebihan gitu ya. Kalau mau cuci tangan atau benar-benar ngerendam di air lama-lama mending lepas aja deh. Kalau sekedar kehujanan masih oke menurut saya, tapi langsung dikeringin gitu. Kita lihat fitur-fitur yang dibawakan dari si GT5 Pro low budget ini, Ultra ya. Kita lihat di mode sport, ini terbilang oke dan banyak ya, tetapi dia belum built-in GPS. Seperti ini tampilannya ada timer penghitung mundur dan seperti ini ya. Kita bisa lihat data untuk mode olahraganya. Kemudian kita slide, ini ada pemutar musik. Oh, seperti yang tadi saya bilang, dia punya memori ya internal 1 GB. Ini oke banget dan bisa pairing ke tvS, cakep juga. Selain itu tidak ada untuk road back ya, karena dia belum ada GPS. Fungsinya ya untuk olahraga biasa aja nih. Kalau mau serius pakai GPS ya bawa dari smartphone. Untuk di mode running kita lihat di sini tidak ada untuk setting interval ya. Adanya calories, distance, dan time. Time ini seperti ini tampilannya. Untuk fitur heart rate dia langsung menyala dan berjalan otomatis. Berjalan secara dinamis ya atau berkelanjutan. Ini keren sih fitur heart rate-nya. Kemudian di sini kita lihat lagi ada fitur music yang tadi kita lihat di mode olahraga juga ada. Untuk tombol volume dia ada di sebelah kanan atas ya. Flashlight dia menggunakan dari layarnya sendiri tanpa ada flashlight sungguhan di bagian eksternal ya. Blood pressure dia tersedia di smartwatch Ultra HX5 Pro ini. Fitur breathe tersedia, alarm, waiter, SpO2 juga ada, tapi harus di tap di bagian bawahnya ini baru bisa mengukur. Jadi fitur kesehatan dia ada 3 ya, heart rate, blood pressure, dan SpO2. Fitur lainnya seperti timer, stopwatch, menstrual cycle nih ada ya untuk kewanitaan fiturnya. Game juga tersedia di sini, keren juga nih ada game, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma satu ya kalau saya perhatikan di sini gamenya. Lalu remote kamera ini harus dihubungkan ke smartphone. Kita tes untuk remote kameranya. Oke, dia tanpa timer ya waktu penghitung mundur. Jadi nggak pakai waktu penghitung mundur lagi. Sekali tap dia langsung ngejepret gitu. Coba sekali lagi kita lihat nih ya. Tuh langsung kesimpan guys. Keren bener dah. Fitur lainnya seperti kompas tersedia loh di smartwatch. Keren banget ya. Tapi kurang tahu nih akurat apa enggaknya nih. Kayaknya untuk perpindahan kompasnya ya seperti ini lah ya. Ketika saya tap dia langsung memulai tanpa kalibrasi lagi nih. Keren di bagian displaynya aja sih. Full layar dan juga terlihat sensitif banget ya kayak diputar-putar seperti ini. Sound recording tersedia di sini. Kita tinggal tap aja untuk merekam suara ya.
Seperti ini tampilannya. Untuk kalkulator ada di smartwatch HX5 Pro dari Outro ini. Find My Phone. Ini saya sengaja pakai bahasa Inggris ya. Jadi kelihatan dia punya bahasa itu bisa dipahami dengan baik. Ya, pengalaman pakai saya sekitar 1 mingguan dengan Outro HX5 Pro ini, menurut saya untuk smartwatch ini besar ya guys. Dan ini saya sampaikan dengan kesimpulan saya sekaligus sebagai penutup. Device-nya ini benar-benar besar. Di lengan saya yang kecil, saya merasa ini agak besaran ya. Saya timbang ini beratnya lumayan di 65 gram dengan tebal di pinggir case-nya 12 mm lebih. Di tengah case-nya ini 13,48 mm. Diameternya sendiri 46,30 mm. Lak to lak 54,27 mm. Ya di bagian lak to laknya boleh terbilang ini yang cukup besar sih, sampai 54 mm lebih ya. Ketebalannya sih menurut saya standar lah ukuran smartwatch pada umumnya. Saya suka aja dengan desainnya yang terlihat nggak murahan ya, terlihat besar dan juga berkualitas gitu. Walaupun memang smartwatch ini terbilang murah dan fitur-fiturnya terbilang sih ya standar lah, biasa aja seperti smartwatch 500 ribuan pada umumnya. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch GT5 Pro low budget ini, pastinya smartwatch ini ukurannya besar. Kalau mau beli ya ingat-ingat lagi ya, ukuran lengan kamu cocok nggak untuk smartwatch yang akan kamu pakai sehari-hari seperti GT5 Pro low budget ini atau HX5 Pro ya. Lalu untuk di bagian menu atau tema ini tidak bisa diganti dari double klik crown buttonnya, ataupun di menu shortcut saya lihat tidak ada untuk mode pintas ke tema. Ganti tema. Jadi dia harus melakukan dari setting manual banget ya. Kemudian pilih theme di sini. Temanya padahal lumayan loh, terus dia ada 4 pilihan. Di bagian menu shortcut juga ini tidak bisa ditambah atau diedit ya. Segini aja gitu. Lalu yang suka always on display, smartwatch ini hanya ada tersedia digital dan analog yang AOD-nya itu standar banget. Biasa deh pokoknya ya. Ya kebanyakan di smartwatch murah lainnya. Cuma kelebihannya ketika memakai AOD, dia masih bisa raise to wake. Nah untuk baterainya gimana nih? Untuk soal baterai, saya sudah pakai 1 mingguan. Saya tes dari malam sampai malam lagi 1 harian penuh. Baterainya dari 100% turun 44%. Jadi sisa 56%. Dan ini udah saya cas ulang ya, jadi 100% lagi. Dengan catatan itu always on display-nya saya aktifkan terus-menerus ya. Untuk AOD dia bisa all day atau menyala sepanjang hari, nggak ada batasan waktu guys. Cuma ya gitu AOD-nya cuma ada 2 pilihan dan standar banget. Kalau dia tanpa menggunakan always on display pastinya lebih awet lagi sih dibandingkan menggunakan AOD. Untuk pengecasannya sendiri ketika saya cas dari berapa ya 20%-an dah. Itu agak lambat ya. Naiknya itu benar-benar lama banget dan dia punya pengecasannya sendiri, kabelnya seperti ini menggunakan magnet wireless yang tinggal ditempel seperti ini. Kekurangannya menurut saya nih dia punya wireless charging-nya, magnetnya nih kurang nempel ya. Jadi kurang kenceng melekatnya. Saran saya jangan taruh di atas karena takut kesenggol atau ketarik, lepas, jatuh smartwatch-nya nanti rusak. Lebih baik cas di bawah tanah gitu ya. Biar lebih adem aja juga sih ketika dicas. Soalnya biasa smartwatch yang model tempel wireless charging itu cepat panas kalau smartwatch murah seperti ini. Kecuali ya si Huawei ya atau si Oppo itu cepat penuhnya. Mantap. Untuk harganya per video ini dibuat ada di 494.000. Ya, dia ada 2 pilihan warna ya, hitam dan silver kalau saya lihat. Di sini ada di toko oren, saya beli nih dari toko oren nih dan dia ada garansi 3 bulan dibandingkan smartwatch China lainnya kebanyakan garansinya cuma sebulan ya, 1 bulanan gitu. Dia lebih lama 2 bulan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan nih. Quick review dari smartwatch Outro HX5 Pro yang udah saya gunakan sekitar 1 mingguan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.